Hai semua, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya dan rezekinya terus berlimpah. Amin. Hari ini aku mau mencoba membuat video mengenai budgeting. Budgeting sendiri merupakan perkiraan pemasukan dan pengeluaran selama waktu tertentu untuk menjaga keuangan agar tetap stabil. Dengan kata lain, budgeting adalah pengaturan keuangan. Budgeting dapat dilakukan oleh siapa saja, baik perorangan, kelompok, perusahaan, dan juga pemerintah. Tujuanku melakukan budgeting ini yaitu untuk mengurangi pengeluaran atau pemborosan. Jadi, ku bisa melacak kemana saja uang yang kuhabiskan karena selama ini setiap gajian itu baru tengah bulan saldo di ATM udah mau habis. Yang ada hanya perasaan menyesal karena udah menghabiskan uang gajian. Semoga dengan melakukan budgeting ini, keuanganku membaik dan aku mulai bisa menabung. Goal utama melakukan budgeting adalah financial freedom. Mungkin istilah ini asing di telinga kita ya. Pada awalnya aku nggak paham apa itu financial freedom, namun suatu kali aku ikut seminar keuangan di kantor membahas mengenai kebebasan dalam keuangan dengan gaji berapapun juga. Semuanya tergantung dari perencanaan atau budgeting dari kita sendiri. Financial freedom atau kebebasan finansial adalah apabila kita memiliki cukup tabungan investasi uang tunai untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka waktu yang lama. Situasi itu apabila kita sudah tidak pusing lagi bagaimana caranya membayar tagihan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Kita bebas membeli barang yang kita butuhkan, bahkan berlibur dari passive income kita. Untuk itu, kita perlu melakukan budgeting keuangan untuk mengecek kesehatan keuangan kita. Aku pribadi menggunakan konsep 50, 30, dan 20 dalam mengatur keuangan. 50% dari penghasilan digunakan untuk kebutuhan hidup seperti makan, berobat, pendidikan, atau kebutuhan primer. Sedangkan 30% dari penghasilan kugunakan untuk self reward seperti membeli baju, skincare, jajan, liburan. Dan sisanya 20% dari penghasilan digunakan untuk investasi, menabung, dan persiapan dana pensiun. Namun pembagian ini tergantung dari masing-masing kondisi keuangan kita ya, karena tentunya keuangan kita pasti berbeda. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah budgeting, kemudian membuat rencana keuangan, lalu hidup hemat, kemudian mencatat semua pengeluaran, selanjutnya menabung dan melakukan investasi. Ku akhirnya sadar bahwa mengatur keuangan itu penting supaya di akhir bulan gak bokek, dan aku juga punya tabungan. Sebelumnya setiap akhir bulan kalau lihat saldo rekening kayak lihat irisan bawang, pedih banget. Yang kedua adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan, yaitu belanja tanpa rencana, belanja yang tidak penting. Jadi gak boleh lagi belanja cuma karena lapar mata aja. Kemudian yang tidak boleh lagi adalah menunda produktivitas alias malas, lalu berpikiran negatif dan mengeluh dengan keadaan, karena itu semua tidak akan memperbaiki keadaan. Aku mulai berpikir untuk lebih produktif lagi, mungkin bisa dimulai dari bisnis kecil-kecilan dengan modal minimalis. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang harus ditingkatkan, yaitu lebih banyak memberi, kemudian berbuat baik, semakin bersyukur, terus belajar, serta menunda kesenangan yang bisa membuat kantong bolong seperti mengurangi jajan, pergi ke mall, ataupun belanja yang tidak perlu. Selanjutnya, aku coba membuat 6 pos keuangan. Pos pertama yaitu cicilan. Di sini aku masukkan cicilan untuk beli tanah sebagai aset sebesar Rp900.000. Lalu pos kedua adalah kewajiban. Pos ini adalah uang yang harus dikeluarkan bersifat wajib. Ku masukkan di sini uang untuk orang tua sebesar 1 juta. Walaupun orang tua ada penghasilan, ku tetap rutin untuk anggaran ini. Kemudian tagihan wifi 380.000. Lalu BPJS Kesehatan 150.000. Tak lupa juga sedekah 200.000 supaya semakin berkah. Sehingga total kewajiban adalah Rp1.730.000. Kemudian pos yang ketiga adalah tabungan dan investasi. Untuk investasi aku masukkan 2 juta per bulan untuk tabungan biaya membangun rumah. Tak lupa juga aku nabung untuk beli emas LM dengan anggaran 1 juta per bulan. Aku juga mempersiapkan dana pensiun nanti sebesar 500.000. Dana pensiun ini langsung dipotong pada saat awal gajian.
Pos yang keempat adalah pos kebutuhan harian. Kumasukkan belanja bulanan 500.000. Lalu transportasi umum 600.000. Transportasi ini lebih besar karena semenjak pandemi ku kemana-mana pakai ojek atau taksi online demi keamanan. Selanjutnya aku anggarkan juga biaya makan siang selama sebulan 250.000 karena terkadang ku bawa bekal juga ke kantor sehingga totalnya 1.350.000 rupiah. Pos yang kelima adalah hiburan. Ini seperti pos self reward dari gajian kita. Kumasukkan di sini jajan cemilan dan juga skincare. Untuk hangout atau ke mall aku sangat kurangi, sehingga total anggaran untuk pos hiburan ini hanya 400.000 aja. Dan yang terakhir adalah pos sinking fund, pos yang harus disisihkan untuk ditabung per bulan. Kumasukkan untuk kado mama 500.000, liburan 200.000. Walaupun gak tahu bisa kapan liburan, tapi lebih baik menabung aja dulu. Kemudian biaya kuliah 500.000. Lalu untuk biaya kurban 300.000. Dan yang terakhir adalah dana darurat 200.000. Sehingga totalnya 1.700.000 rupiah. Dan inilah 6 pos keuanganku. Untuk uang sinking fund sendiri, ku simpan di binder terpisah. Tujuannya supaya ku bisa misahin uang ini dan gak kepake untuk hal-hal lainnya. Nanti setiap ku nabung per bulan, ku tulis di sini nominalnya, sehingga tahu berapa udah yang terkumpul. Mungkin di next video, ku mau buat sinking fund dan saving challenge yang baru. Untuk uang-uangnya, aku masukkan ke zipperlock ini. Dan karena ku juga nabung emas LM, ku juga masukkan ke binder ini juga. Cukup sekian videoku kali ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih yang telah menonton dan subscribe-nya. Semoga sehat selalu, amin. Have a nice day.